Oke, untuk par stok akan saya jelaskan. Par stok adalah jumlah persediaan linen yang diperlukan dalam operasional hotel. Jadi par stok merupakan jumlah kelipatan dari jumlah satu kali pemakaian. Par stok atau linen par stok biasanya disebut dalam istilah gampangnya adalah cadangan linen yang digunakan. Oke, begitu ya. Oke ya, di sini saya akan menjelaskan tentang par stok itu apa. Oke, perhatikan dalam video. Oke, par stok adalah tadi apa? Cadangan linen yang digunakan. Jadi setiap penggunaan linen pasti harus mempunyai cadangan untuk antisipasi kemungkinan linen sobek, linen kotor, dan seterusnya. Dalam perhitungan par stok yang perlu diperhatikan adalah tipe bed antara twin dan double. Biasanya kalau twin itu menggunakan 2 bed berukuran single, sedangkan untuk double itu cukup menggunakan 1 bed. Ya, double 1 bed biasanya berukuran queen ataupun king size. Untuk par stok sendiri biasanya kalau di hotel itu biasanya adalah 3 par stok per kamar ya. Jadi gitu ya. 3 par stok itu atau biasanya bisa disebut dengan 3 lembar begitu ya. Oke. Selanjutnya saya akan memberi contoh soal yang pertama ya. Oke, dalam soal ini saya menggunakan 3 sheet atau triple sheet yang seperti kemarin sudah saya mungkin belum saya jelaskan 3 sheet, kalian pasti udah tahu. Sebelumnya kalian biasanya kalau di hotel menggunakan duvet, tapi ini kalian dalam hitungan ini saya gunakan untuk 3 sheet terlebih dahulu ya. Contohnya hotel A memiliki kamar dengan jumlah kamar 5 twin bed ya, dan 2 double bed. Bagaimana cara penyelesaiannya? Simak pada penjelasan berikut. Oke, cara penyelesaiannya ya. Oke, baik. Oke. Pertama adalah twin bed terlebih dahulu ya. Ini 5, ini adalah twin. Berarti 5 kamar twin. Kalikan 3. 3 adalah jumlah seatnya. Kalau 2 ini adalah jumlah bednya. Diingat, 5 adalah kamarnya, 3 adalah seatnya, 2 adalah bednya. Sama dengan yang bawahnya juga nanti ya, samakan dengan yang ini. 2 adalah kamarnya, jumlah kamarnya, 3 adalah seatnya, 1 adalah total bednya. Oke, kalau gitu kita selesaikan yang atas. 5 kali 3 berarti 15, kalikan 2 sama dengan 30 begitu ya. Kan saya tuliskan di sebelahnya. Oke, 30. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 1, 6. Berarti total yang kita butuhkan untuk menyelesaikan 5 kamar twin dan double bed adalah sebanyak 36 seat twin plus double. Jadi dua-duanya adalah totalnya adalah 36. Begitu ya, gampang, mudah. Ini belum menggunakan par stok yang pertama, oke? Oke. Sedangkan soal yang ini adalah contoh sudah menggunakan par stok ya. Akan beri saya contoh. Oke. Berarti ingat kita masih menggunakan 3 sheet. Oke ya. Tapi bedanya dalam soal ini kita sudah menggunakan par stok. Tadi kesepakatan kita berapa? 3 par stok. Oke, saya kasih contoh soal. Misalnya hotel A memiliki kamar dengan 3 twin
dan 2 double ya. Saya ulangi, 3 kamar twin dan 2 double. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Oke, saya lanjut. Untuk twin, pertama kita selesaikan yang twin dulu. 3 dikalikan 3. Ingat 3 kamar kalikan 3 seat kalikan 2 bed baru dikalikan par stoknya. Tadi kesepakatannya 3. Berarti total ada 54. 3 kali 3 kali 2 kali 3 sama dengan 54. Sedangkan yang double 2 double ya tadi. 2 kali 3 kalikan 1 kalikan 3. Ya, 2 itu jumlah kamarnya, 3 seatnya, 1 itu melambangkan bed, 3 melambangkan par stok. Total adalah 18 ya. Kayak gitu. 54 ditambah 18 sama dengan 72. Begitu ya. Jadi total seat yang kita butuhkan untuk mengerjakan hotel A, baik twin ataupun ditambah dengan double, adalah sebanyak 72 seat. Gitu ya. Untuk misalnya bisa dipisah, misalnya minta dipisah nanti dalam soal twin berapa, double berapa. Untuk twin tadi dapat 54 sedangkan untuk double-nya adalah 18. Jika ditotal semuanya dari 54 ditambah 18 adalah 72 ya, begitu ya. Gampang. Oke. Ya. Ini 72 seat. Oke. Berikut akan saya jelaskan atau saya sampaikan dalam video ini adalah tadi untuk perkalian mana yang menerangkan kamar, mana yang menerangkan seat, dan mana yang menerangkan jumlah bed dan par stoknya biar dalam pengerjaan memudahkan kalian, begitu ya. Oke, berikut akan saya jelaskan pengertian tentang laundry list. Laundry list itu apa? Laundry list adalah daftar yang berisi informasi mengenai jumlah dan jenis cucian tamu yang akan dilaundry. Laundry list dibuat dengan tujuan mempermudah pekerjaan pihak laundry dan menjaga keamanan cucian yang sedang dilaundry. Laundry list pada umumnya digunakan di dalam industri pertetilan yang sekaligus menyediakan jasa laundry. Ini adalah contoh dari laundry list itu sendiri. Dalam laundry list biasanya harga sudah per item ya. Jadi untuk harga itu sendiri-sendiri kayak begitu ya. Misal harga celana sendiri, terus harga kaos sendiri, kemeja sendiri, bukan per kilo hitungannya tapi per item ya, begitu. Oke, sebelum mengerjakan hitung-hitungan di laundry list, alangkah lebih baiknya kalian harus tahu apa itu one day service, apa itu express service, dan apa itu special service. Itu adalah bagian dari take and service yang biasanya total laundry harus dikalikan dulu untuk take and service, begitu ya. Yang harus kita pelajari untuk kali ini adalah one day service. One day service itu biasanya proses laundry yang biasanya dari tamu datangnya itu didatang pada pukul jam 6 pagi dikembalikan pada pukul jam 6 sore ya, atau yang biasanya disebut dengan one day service. Oke, kalau one day service untuk take and service-nya dikali 21%, sedangkan express service biasanya dikali 50. Kenapa dikali 50? Karena express service itu pengerjaannya sangat cepat, bisa dikerjakan selesai dalam waktu 2 jam. Untuk spesial biasanya dilakukan
perlakuan khusus untuk special service. Jadi nanti dikali 100%. Misalnya tamu pengen jadi 1 jam 30 menit bisa, mereka harus membayar dengan special service untuk tag and service-nya begitu. Oke, dalam video ini akan saya beri contoh ya. Ini sudah harga per item ya. Kemeja misalnya harganya 30.000 per item begitu ya. Untuk celana panjang itu 45.000 per itemnya. Jadi ini satu-satu dulu, nanti baru saya naik level untuk membuat contoh yang lain, misalnya 3 dan seterusnya ya. Satu kemeja 30.000, satu celana panjang 45.000, satu kaos 25.000, dan satu celana pendek itu di harga 28.000 ya per item. Oke, kita jumlah berapa jumlahnya, kita total biar enak kita urutkan untuk puluhan-puluhan, satuan-satuan, puluhan-puluhan, ratusan-ratusan, ratusan ribu begitu ya. Oke, kita jumlah total dari semuanya adalah 128.000. Oke, kita cari tag and service-nya berapa tadi. Kita pakai uang yang 1D saja biar mudah. 21% berarti ya. 128.000 kalikan 21%. Oke, kalian juga harus bisa hitung manual ketika nanti tidak bisa menggunakan kalkulator. Pada saat ujian kalian bisa menggunakan cara manual ini. 128.000 kalikan 21 per 100. Oke, otomatis kayak gitu ya. Oke, 02 dicoret, 02 dicoret. Jadi tinggal 1280 ya kan, karena 0 sudah hilang 2 kalikan 21. Nah ini dikali secara manual. Yuk coba simak pada video berikut. Oke, disimak ya. Oke, yang atas 1280, terus yang bawah 2560, ini di total. Jadi berapa nanti hasilnya ya? Oke, kita total 26.880 dari total 128.000 kalikan 21%, hasilnya 26.880 ya. Ini adalah tag and service untuk soal ini. Oke. Untuk cari subtotal adalah 26.000 ini harus ditarik ke belakang, dijumlah dengan total awal tadi. Jadi 128.000 ditambah dengan 26.880 ya, ditambah. Berarti hasilnya adalah 154.880 ya. Ini adalah jumlah dari subtotalnya begitu ya. Saya ulangi, subtotalnya adalah 154.880. Oke, ini sudah termasuk tag and service. Oke, akan saya sampaikan contoh yang kedua. Kita next level ya. Jumlah item beserta harga akan saya rubah ya. Sama nanti soal apapun, cuma nanti bedanya di harga dan di total itemnya saja. Ini contohnya 3 kemeja dengan harga satuannya adalah Rp40.000 ya. Untuk yang selanjutnya saya di sini bikin 2 celana panjang dengan harga satuannya di sini saya bikin adalah Rp50.000 biar enak kayak gitu. Terus selanjutnya saya bikin 2 kaos dengan harga satuannya di sini saya bikin Rp25.000 begitu ya. Dan yang terakhir saya bikin dua celana pendek saja kalau gitu. Celana pendek, 2 celana pendek dengan harga satuannya di sini saya inginkan adalah Rp30.000 begitu ya.
Oke, bagaimana cara pengerjaannya? Ingat, di sini di belakang jumlah itemnya sudah bertambah. Ada 3, ada 2, ada 1, dan ada 2. Gini, cara penyelesaiannya adalah sama dengan 3 dikalikan 40.000. Berarti 3 itu adalah kemejanya, 40.000 adalah harga satuannya. Begitu seterusnya ke bawah ya. 2 kalikan 50.000, 2 dikalikan 25.000. Ini untuk kaos, sedangkan untuk celana pendek 2 dikali 30.000 rupiah. Oke, sama dengan berarti kan. Oke, untuk yang pertama ini adalah 3 dikali 40, berarti totalnya adalah 120.000 rupiah. Oke, terus ini 2 dikali 50, 100.000 rupiah. 2 dikali 25 hasilnya adalah 50.000 rupiah. Sedangkan 2 dikali 30.000 hasilnya adalah 60.000 rupiah. Baik, setelah itu kita total. Kayak tadi, satuan-satuan, puluhan-puluhan, ratusan-ratusan, ribuan-ribuan, puluhan ribu, dan ratusan ribu adalah urut dengan ratusan ribu untuk memudahkan kalian. 0, 0, 0. 0 kan nggak ada temennya, ini dijumlah 1, 2, 5, 6 ya kan. Nah ini 13 nyimpan 1, ini kan 3, jadi total semuanya adalah 330. Ini untuk total awalnya ya, 330.000 rupiah. Sedangkan kita harus mencari apa tadi? Tag and service, kita pakainya 1D saja, 21%, hampir sama dengan yang atas tadi. Masih ingat kan? Jadi 02 dihilangkan dari 330.000 ya, dikalikan 21%. Sama dengan atas tadi, 02 dicoret, sama. Tinggal 3300 kalikan 21. Mari kita kalikan ya. 0 kali 1 0, 0 kali 1 0 lagi, 3 kali 1 3, 3 kali 1 3 kan. Sekarang kalikan 2, begitu seterusnya ya. Oke, jadinya 6.600 kita total 00396. Jadi 21%-nya adalah 69.300 rupiah. Untuk cari subtotal masih ingat kan tadi, ini dibawa ke belakang untuk dijumlahkan dengan total awal ya. Jadi gitu, untuk ini tujuannya untuk mencari subtotal. Begitu, kita pindah ya. 69.300 untuk tekan servisnya tadi kan. Oke, kita jumlahkan, hasilnya adalah 0003993. Berarti totalnya adalah 399.300.000 rupiah ya. Ini menggunakan 1D service, jadi tamu harus membayarkan, sudah termasuk tag and service, adalah 399.300 rupiah. Gampang dan mudah sekali untuk dipahami ya. Oke, ingat ya, di sini 1D service dikalikan 21% ya. Gampang kan? Nih, mudah untuk dipahami. Sedangkan misalnya nanti pengen ekspres, ya udah tinggal kalikan 50%, berarti setengahnya nanti 330 itu dibagi 2. Misalnya nanti pakai spesial, ya udah tinggal kalikan 2 terus dijumlah, begitu ya. Seterusnya gampang dan mudah dipelajari. Oke, untuk tugasnya akan saya kirim pada link yang sudah saya sediakan di grup WA. Selamat mengerjakan, semoga sukses.